Nah, Prof, Oke. mungkin kita sudah sampai di bagian akhir nih, Prof. Sudah 50 menit, 47 menit kita sudah ngobrol terkait bagaimana PTS dan sesuai dengan tema kita menjaga kualitas PTS di tengah pandemi. Tentu pendengar juga ingin mendengar apa upaya yang dilakukan LLDikti untuk menjaga kualitas. Yang kita ngomongin tadi kan Prof seperti ujian daring, Ya. kemudian belajar harus daring, mahasiswa tidak ada internet segala macam. Ini kan suatu masalah di tengah pandemi ini, Pak. Ya. Sedangkan LLDikti kan bertugas untuk menjaga kualitas PTS ini, Pak. Apa upaya dari LLDikti untuk itu, Pak? Ya. Kita sebetulnya walaupun dalam keadaan yang seperti ini, proses belajar mengajar itu terkontrol dengan baik. Terkontrol dengan baik. Dan dengan cuma yang tadi kalau saya sebut surat edaran Dirjen Dikti itu kita tidak bisa memaksa mahasiswa kalau mahasiswa itu memang tidak mungkin dilakukan itu. Jangan merasa terpaksa sekali. Karena kalau mahasiswa ada di daerah terpencil, ya mungkin mereka tidak punya akses yang baik dengan sistem ini, kita harus memberi fasilitas yang lain. Ya, saya kira perguruan tinggi itu melakukan inovasi-inovasi dan dosen bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam sistem pembelajaran. Nah, kita ini prosesnya tetap kita kontrol, kemudian kita juga tetap memberikan pembinaan sosialisasi selama daring ini, ya bagaimana melakukan proses, bahkan metode pembelajaran daring kita memberi fasilitasi melalui pendidikan tinggi. Ya, Dirjen Dikti banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu selama ini. Dan PTS-PTS yang hari kemarin, hari ini kalau nggak salah tadi juga ada ya tadi pagi yang langsung ke PTS-PTS untuk pembinaan, pengawasan termasuk kontrol terhadap proses belajar mengajar. Ya, karena walaupun masa COVID ini berjalan, kualitas tetap harus dijaga, standar pendidikan tetap harus dijaga. Misalnya begini, kita memperoleh laporan dari setiap PTS, karena kalau kita kunjungi sekarang ke PTS juga Tidak bisa, ada Pak, ya? orang di tempat. Nggak ada orang, ya? Nggak ada orang. Misalnya kita mau ke Takengon, mau ke Gajah Putih, ya mahasiswa tidak ada di tempat. Ya, mau lihat apa kita yang tidak bisa juga. Jadi melalui kita mengharapkan kepercayaan, saling percaya antara PTS dan Dikti supaya proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Itu yang kita bangun adalah moralitas kita, tanggung jawab kita. Selalu kita mengharapkan PTS bertanggung jawab untuk terhadap mahasiswa yang ada di lingkungan mereka. Ya, proses belajar mengajar berjalan dengan baik, karena gini, secara data kita bisa mengontrol juga ya. Misalnya gini, kuliah satu semester itu berapa kali masuk? Misalnya standarnya 18 minggu. Ya, 18 minggu itu mungkin minimal itu dosen sudah tatap muka melalui daring itu atau melalui tugas-tugas dan sebagainya 14 kali. Nah, itu ada laporan ke pimpinan melapor ke Dikti. Dan yang paling penting masa COVID ini adalah kita membangun kepercayaan dan kita menjaga kepercayaan itu yang paling penting. Jadi kepercayaan masyarakat kepada kita, PTS ya, kita percaya kepada PTS juga percaya terhadap kita. Yang dituntut adalah sekarang saling percaya, saling percaya dan tanggung jawab terhadap beban kita masing-masing. Nah, kita tidak ada jalan lain kalau
tidak saling percaya ini. Ya, laporan-laporan administratif itu bisa saja kita di rekayasa ya. Tapi untuk supaya tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab menyelesaikan tugas saja, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral. Nah, kalau kita mengeluarkan ijazah dengan kompetensi sarjana hukum misalnya, apakah benar di dalam ijazah yang tertulis sarjana hukum itu ada materi sarjana hukum minimal di situ? Ya. Kurikulumnya ada di dalamnya, telah dilaksanakan misalnya. Kalau ada suatu mata kuliah pengantar ilmu hukum, minimal itu sudah kuliah pengantar ilmu hukum itu bisa memahami, punya kompetensi berapa kali? 14 kali minimal yang disyaratkan. Misalnya, ya, itu sudah dipenuhi. Misalnya. Dapat dipenuhi. Sehingga ada nilai A. A itu menandakan punya kompetensi yang bagus. Nah, ini kalau kita mau selidiki lebih dalam tentang bagaimana dia dapat A itu di dalam transkrip akademiknya, mungkin selama COVID ini nggak bisa kita lakukan kecuali dengan tanggung jawab moral tadi dan saling percaya. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Tak terasa udah 1 jam, pas 1 jam ya, hampir 58 menit ya kita ngobrol terkait bagaimana LLDikti menjaga kualitas pendidikan ya di PTS-PTS yang ada di Aceh. Ya, tentunya kita berharap semua perguruan tinggi bisa menjaga itu seperti imbauan dari Pak Prof tadi ya, saling koordinasi, kemudian juga tetap berupaya untuk menjaga kualitas pendidikannya. Mungkin ada closing statement nih Prof terkait situasi ini sekali lagi. Baik, ini adalah suasana yang semua kita tidak mengharapkan, yang mempunyai dimensinya multi aspek ya. Aspek ekonomi, pendidikan, moralitas, cara kerja, semuanya kepada hal-hal yang teknis juga mempengaruhi. Karena itu kita tidak boleh terpaku, terhenti dengan ini. Kita harus melakukan inovasi-inovasi di dalam sistem pembelajaran sehingga dan ini menjadi pemicu kita bahwa kita sebetulnya terutama para dosen ya penyelenggara pendidikan tinggi itu harus punya talenta yang bagus dalam mengerti ini ya, siap ya, dengan sistem IT yang bagus dan semua proses belajar bahkan diharapkan lebih bagus dari dengan sistem konvensional. Memang ada kelemahan, tetapi dari sisi waktu dosen mengajar, saya kira full dosen bisa mengajar dengan sistem daring ini. Mari kita jaga kualitas pendidikan tinggi di Aceh sehingga anak-anak kita itu dapat bersaing pada dunia yang lebih luas, ya, seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri pada prodi-prodi tertentu, misalnya prodi keperawatan, mungkin ada tenaga kerja ke luar negeri, itu mereka bisa mempunyai kompetensi yang bagus dengan kepercayaan kita, tanggung jawab moral kita di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ini. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari suasana darurat ini, karena COVID ini, insya Allah, dan kita tidak boleh terpaku dengan ini, terhenti dengan keadaan seperti ini. Ya, semuanya harus kita yang negatif ini kita bisa olah menjadi positif. Barangkali ada pembelajaran bagi kita, karena biasanya kalau ada hambatan, pikiran kita, akal kita jalan. Itulah yang di dalam ini beda akal dengan pikiran. Jadi akal itu menggunakan pikiran untuk mencari jalan keluar.
Itu kerja akal, bukan hanya kerja pikiran. Ya, karena itu dengan COVID ini muncul akal untuk mencari jalan keluar yang lebih baik di masa yang akan datang. Mengharapkan. Dan barangkali terima kasih kepada Pak Subur, terutama dan Serambi, kemudian Radio Serambi ya, FM. Iya, kemudian apa namanya, serambi.com.id. Baik Prof, terima kasih atas waktunya Prof, atas atensi yang luar biasa terkait menjaga kualitas pendidikan di tengah pandemi, menjaga kualitas PTS maksud saya. Insya Allah Prof, kita mungkin akan berjumpa nanti di lain kesempatan dalam tema yang berbeda lagi tentunya. Harapan kami LL Dikti tentu selalu memantau bagaimana PTS-PTS dalam menjaga kualitas pendidikan, bukan hanya di masa pandemi Prof, juga di masa-masa selanjutnya nanti. Baik, saya Supurdani, jurnalis harian Serambi Indonesia dan juga Kepala LL Dikti Wilayah 13 Aceh, mohon undur diri dari siaran langsung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.